Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ini uji coba saya pertama untuk live dan kebetulan memang channel pertama saya, konten pertama saya. Kebetulan saya ingin coba streaming itu karena saya tadi pagi membaca sebuah postingan di IG dari IG Cahaya Tarim, Cahaya_Tarim. Ini bagus sekali menurut saya. Saya dimana sebagai seorang yang sedang bekerja kantoran, lagi di tengah pandemi seperti ini, ya mungkin Bapak Ibu semua juga merasakan begitu terdampak dengan adanya COVID ini, tapi postingan ini menyadarkan saya bahwa jangan lupa dalam bekerja, asal diniatkan dengan ibadah, insya Allah apapun hasilnya yang sudah kita usahakan, insya Allah berbuah manis. Ya, pendengar semuanya dimanapun berada, di Cahaya Tarim ini ada postingan yang sangat bagus sekali dan sudah ada 2.965 likes. Jadi ternyata tidak hanya saya yang terinspirasi ya. Judul postingannya adalah tukang batu yang tangannya dicium Rasulullah. Saya ulangi lagi, judulnya adalah tukang batu yang tangannya dicium Rasulullah. Ya, langsung saja saya bacakan kisahnya. Saya tidak pandai bercerita, tapi mudah-mudahan Anda bisa menangkap pesan dari kisah ini. Jadi saat itu Rasulullah saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan Rasulullah bertemu dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya memerah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Lalu sang manusia agung tersebut, Rasulullah SAW, bertanya kepada sang tukang batu, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Lalu si tukang batu tadi menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari. Dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya menjadi kasar seperti ini." Lalu Rasulullah tidak pernah melakukan ini sebelumnya, yaitu lalu Rasulullah bersabda, begitu melihat tangan si tukang batu tadi, Rasulullah padahal orang yang paling mulia, begitu melihat tangan si tukang batu mencari nafkah halal, Rasulullah pun lalu menggenggam tangan si tukang batu dan diciumnya tangan si tukang batu. Lalu beliau bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Saya ulangi lagi, Rasulullah bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Rasulullah bersabda seperti itu sambil memegang tangan
seorang tukang batu yang kemerah-merahan, menghitam, kasar, karena setiap hari harus memecah batu. Rasulullah itu tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya ada 2 tangan yang pernah dicium sama Rasulullah. Yang pertama adalah tangan putrinya sendiri, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan yang kedua adalah si tukang batu. Hanya itu 2 tangan yang pernah dicium sama Rasulullah. Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah justru tangan yang telapak tangannya melepuh dan kasar. Bahasa kita kapalan, karena membelah batu dan bekerja keras. Suatu ketika lagi, seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Lalu para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti itu dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya sekali." Jadi kalau bahasa kita itu, wah, alangkah beruntungnya ya Rasulullah kalau pekerjaan orang itu yang baru saja lewat itu dianggap fisabilillah, karena melihat orang yang barusan lewat bekerja keras mencari nafkah. Mendengar perkataan para sahabat itu, Rasulullah pun menjawab. Ini yang menjadi familiar sebuah hadis, yaitu Rasulullah bersabda, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah. Hadis riwayat Tabrani. Maka dalam setiap langkahmu bekerja atau berusaha, niatkan selalu untuk mencari rezeki yang halal, diniatkan ibadah untuk memberi nafkah kepada keluarga. Maka saat itu langkah kita bekerja sama seperti sedang fisabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Langkahnya saja sudah dianggap fisabilillah. Hasilnya insya Allah berkah. Jika kita dalam mencari nafkah sakit, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Jika Allah ambil nyawa kita ketika kita mencari nafkah dengan niat mencari nafkah ibadah, insya Allah akan catat kita sebagai fisabilillah, orang-orang yang gugur di medan perang. Dan tentu tahu sendiri bahwa orang yang fisabilillah itu masuk surga tanpa hisab.